Halo, perkenalkan nama saya Frater Bonifacius Sola, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Prodi Filsafat semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah khotbah dengan tema Taat pada Tuhan. Sasaran khotbah ini ditujukan kepada anak SD Santo Aloysius Manado, khususnya kelas 5 dan kelas 6. Khotbah ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Adik-adik yang terkasih, pasti kamu semua tahu bahwa pendidikan itu sangat penting. Hanya orang yang memiliki wawasan yang luas, maka ia dapat menaklukkan atau menguasai dunia ini. Untuk meraih cita-cita atau untuk menggapai mimpi yang adik-adik miliki dari sekarang, maka ia harus sekolah. Ilmu itu diberikan kepada kita sejak usia dini. Bahwa pendidikan itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga menjejang bangku perkuliahan. Frater yakin bahwa dari sekian banyak adik-adik semua ini, ada yang bercita-cita menjadi guru bahasa Inggris misalnya. Agar cita-cita itu terwujud, maka ia harus sekolah, harus mendengarkan nasihat, harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Sehingga ia dapat memahami dan juga mengerti setiap kata-kata yang diajarkan itu. Namun, jika ilmu yang ia dapat, yang ia peroleh itu tidak digunakan misalnya dalam percakapan sehari-hari, ilmu itu akan lupa atau akan hilang dari ingatannya. Sehingga apa yang ia pelajari, apa yang ia dapatkan dari sekolah, bahkan dari Bapak Ibu guru itu, boleh dikatakan sia-sia karena tidak membawa hasil. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengar bahwa bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas tentang dua macam dasar yang mau ditekankan oleh Yesus atau oleh Injil hari ini, yakni iman kita kepada Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan menyoroti atau Tuhan menekankan bahwa sikap kita yang berseru-seru kepadanya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyoroti sikap kita yang berseru, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Maka dari itu, Tuhan menginginkan kita semua, menginginkan frater, menginginkan adik-adik yang datang kepadanya harus membaca, harus mendengar perkataan dan melaksanakannya, apa yang ia wartakan, apa yang ia katakan, yang menjadi perintah darinya. Kita harus membuat firman yang kita dengar itu nyata terlihat dan bisa dirasakan oleh orang lain. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada setiap orang. Misalkan memberi makan bagi orang yang lapar, menjenguk teman atau saudara yang sakit, memaafkan teman, misalnya Aurel ada salah dengan Jesselyn, Aurel harus minta maaf kepada Jesselyn sehingga Jesselyn juga saling memaafkan begitu. Dengan cara ini kita memuliakan Tuhan bukan lagi dengan kata-kata tetapi dengan tindakan atau dengan aksi-aksi atau perbuatan-perbuatan nyata begitu. Dalam bacaan ini sangat jelas bahwa Yesus menekankan dua hal penting, yaitu
mendengar dan melakukan. Mendengarkan apa? Ya pasti mendengarkan sabda Tuhan. Siapapun yang mendengar dan melakukan pengajarannya, maka orang itu adalah orang bijaksana. Orang itu adalah orang yang baik, orang yang benar. Yesus mengibaratkan seperti tukang bangunan. Pasti adik-adik tahu kalau di Manado sini tukang bangunan itu biasanya bas. Bas ada tukang bangunan itu mendirikan rumah dengan kualitas atau dengan kualitas fondasi dan batu yang baik. Jadi ketika hujan, banjir, dan badai menerpa, rumah itu tetap berdiri kokoh. Tetapi sebaliknya, orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melaksanakan, maka ia sama dengan orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Maka sia-sialah pekerjaan itu. Dalam bacaan Injil tadi, kita sudah dengar bahwa Yesus menyamakan mereka seperti tukang bangunan atau bas yang mendirikan rumah di atas pasir. Pasti kalau di atas pasir itu tidak ada batu, cuma pasir toh. Jadi ketika banjir atau angin keras menimpanya, maka rumah itu roboh atau rumah itu jatuh, hanyut. Adik-adik yang terkasih, mendengar dan melaksanakan firman Tuhan itu sangat penting sebab dapat merubah pola pikir kita yang pada akhirnya menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Sebab Tuhan selalu mengajarkan hal yang baik dan Ia tidak pernah mengajarkan hal yang buruk kepada kita semua. Tuhan menjadi model, Tuhan itu menjadi contoh bagi kita, sebagai teladan bagi kita untuk bertindak sesuatu. Apabila suatu perbuatan bertentangan dengan perintah atau dengan kehendak Tuhan, maka jangan melakukannya. Sebab hal itu dapat merusak relasi kita atau hubungan kita dengan Tuhan, dan perbuatan itu pada akhirnya hanya menghasilkan dosa. Misalkan Guido tahu bahwa ketika ujian itu tidak boleh menyontek. Nah, itu suatu pengetahuan yang baik. Namun jika Guido tetap menyontek, itu perbuatan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan tidak senang kalau ketika ujian kalau orang menyontek. Sebab tindakan kita itu, tindakan menyontek itu selalu atau tidak berkenan di hati Tuhan. Tindakan kita itu semua pada akhirnya tergantung pada kualitas pengetahuan dan juga iman kita. Jika pengetahuan kita terbatas, maka dalam melakukan sesuatu atau dalam bertindak atau dalam membuat sesuatu itu, kita tidak mempertimbangkan secara matang. Kita tidak mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebab orang yang selalu berbuat dosa itu adalah orang yang tidak beriman. Orang itu adalah orang yang tidak setia atau tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kualitas iman kita itu terletak pada kemampuan kita untuk mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Untuk itu, perlu menggali lebih dalam, perlu melatih diri untuk selalu rajin membaca kitab suci. Dari kitab suci yang kita baca itu, kita dapat mengambil atau kita bisa melihat makna-makna atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, dibutuhkan hati yang tulus dalam melaksanakan semua firman Tuhan. Dengan demikian, kita harus terlebih dahulu membersihkan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti menyontek, bolos, melawan perintah orang tua, dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak berkenan atau melawan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk itu
dan mulai bangun hidup yang baru bersama dengan Tuhan dengan cara melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan iman yang kokoh dan teguh, maka kita mampu melawan setiap godaan, setiap cobaan yang senantiasa menghantui kita. Karena iman kita akan Tuhan, maka semua godaan di dunia ini bisa kita taklukkan, bisa kita atasi dengan baik. Amin.